Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Magfirla dengan NIM 2550191259. Saya di sini akan mempresentasikan mekanisme reaksi pada sintesis obat sederhana metil salisilat. Asal-usul etnofarmakologi. Sumber alami, metil salisilat merupakan komponen volatil utama 98% dari wintergreen oil, minyak gandapura, yang diekstrak melalui distilasi uap daun tumbuhan Gaultheria procumbens, serta ditemukan pada kulit batang pohon Betula lenta. Pergeseran ke era sintesis, secara historis, minyak ini diekstraksi langsung dari alam. Namun, untuk memenuhi secara massal, efisien, dan dengan kemurnian tinggi, metil salisilat kini diproduksi secara sintetik total melalui jalur kimia organik di laboratorium. Farmakodinamika dan mekanisme efek terapeutik topikal. Yang pertama, aktivitas counter iritan. Ketika diaplikasikan pada kulit, metil salisilat merangsang nosiseptor lokal, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah di dalamnya, dan memberikan sensasi hangat atau panas yang intens. Yang kedua, Origate control. Sensasi panas ini secara efektif mengalihkan sinyal dari nyeri kronis yang berasal dari jaringan otot bagian dalam atau pengiriman pada sistem saraf pusat. Yang ketiga, bentuk aktif. Setelah diabsorpsi menembus kulit, bagian metil salisilat dihidrolisis oleh enzim esterase non-spesifik menjadi asam salisilat bentuk aktif yang menginhibisi enzim siklokinase lokal untuk menekan biosintesis prostaglandin. Aplikasi metil salisilat dalam sediaan farmasi. Formulasi topikal digunakan sebagai zat aktif utama dalam berbagai produk OTC over the counter seperti salep, obat gosok, balsem, krim otot, dan koyo untuk meredakan gejala nyeri, rematik, artritis, miositis, dan keseleo. Diferensiasi sediaan lokal karena penetrasinya yang sangat baik, metil salisilat diformulasikan sebagai zat aktif utama dalam berbagai bentuk sediaan OTC, meliputi balsem hidrofilik, obat gosok lipofilik, krim emulsi otot, gel topikal, serta matriks sediaan koyo yang ditunjuk untuk meredakan inflamasi otot, rematik, artritis, miositis, hingga kondisi cedera olahraga. Aplikasi sekunder dalam kosmetik farmasi. Selain itu, berkat adanya volatilitasnya yang menghasilkan aroma aromatik mint yang tajam dan menyegarkan, senyawa ini diterapkan dalam batas konsentrasi ambang aman standarisasi sebagai zat pengaroma pada produk higiene oral seperti obat kumur, antiseptik, dan sediaan pasta gigi anti plak. Profil identitas kimiawi dan parameter nomenklatur. Yang pertama, unifikasi tata nama. Berdasarkan standarisasi internasional Union of Pure and Applied Chemistry, metil salisilat diberi nama sistematis metil 2-hidroksibenzoat. Yang kedua, identitas molekuler. Dalam ranah perdagangan kimia dan farmasi, senyawa ini juga diidentifikasi melalui sinonim seperti metil ester, asam salisilat, atau minyak wintergreen sintesis. Yang ketiga, karakteristik kuantitatif. Senyawa ini mempresentasikan rumus empiris molekul bentuk C8H8O3 dengan massa molar absolut sebesar 152,14 gram per mol. Komposisi ini mencerminkan rasio struktur yang sangat efisien dan seimbang antara gugus fungsi penarik elektron dan penyumbang elektron pada sebuah inti benzena. Analisis arsitektur dan reaktivitas gugus fungsi. Gugus karboksilaser terkonjugasi COOCH3. Gugus fungsi ester ini terikat secara kovalen langsung pada cincin benzena. Eksistensi gugus fungsi ester ini secara radikal memodifikasi profil fisiokimia molekul dibandingkan asam karboksilat asalnya, asam salisilat, yaitu dengan cara menurunkan titik leleh, meningkatkan sifat volatilitas, serta secara drastis mendongkrak koefisien
partisi lipofiliknya. Gugus hidroksil fenolik OH-. Gugus fungsi hidroksil ini terikat secara spesifik pada atom karbon nomor 2. Orientasi posisi spasial orto yang saling berdekatan ini merupakan poros utama yang mendikte reaktivitas kimia molekul karena memicu terjadinya interaksi intramolekul dan pergeseran kerapatan awan elektron pada cincin kebakaran. Sifat fisika dan karakterisasi organoleptik mutu. Karakteristik olfaktori dan gustatori. Senyawa ini memancarkan karakter bau olfaktori aromatik yang sangat tajam, persisten, menembus, dan sangat khas. Ketika diaplikasikan pada membran mukosa gustatori, ia meninggalkan jejak rasa manis pada fase awal yang secara cepat berubah menjadi rasa pedas mendalam dan efek sensasi pembakaran yang kuat. Evaluasi makroskopis. Secara organoleptis, metil salisilat murni mewujudkan sebagai sediaan cairan transparan berminyak yang tidak berwarna. Cairan berminyak tidak berwarna. Sediaan ini memiliki sifat peka terhadap lingkungan jika terpapar radiasi foton, cahaya, atau bersentuhan dengan oksigen atmosfer dalam jangka waktu yang lama. Gugus fungsi fenoliknya akan mengalami autooksidasi parsial yang mengubah warna cairan menjadi sedikit lapisan hingga kemerahan. Konstanta Fisiokimia, Data Mutu Farmakope Indonesia edisi 6, titik didih terbimbing termodinamika. Metil salisilat menunjukkan titik didih yang sangat tinggi, yaitu pada suhu 223 derajat Celcius di bawah kondisi tekanan atmosfer standar. Nilai ini mencerminkan besarnya energi termal yang dibutuhkan untuk memutus jaringan gaya tarik antar molekul. Titik baku kontrol. Titik baku pada suhu minus 8,6 derajat Celcius memastikan senyawa ini secara konsisten berada dalam fase cair yang stabil pada suhu ruangan operasional. Parameter densitas dan refraksi. Bobot jenis senyawa ini yang berada pada rentang 1180 hingga 1185 gram per mili pada suhu 25 derajat Celcius karena nilai kepadatannya secara signifikan lebih besar daripada udara. Maka, dalam rekayasa perpecahan campuran, metil salisilat akan selalu memisahkan diri dan mengendap di lapisan paling bawah. Parameter indeks biasnya tercatat sangat tinggi, yaitu pada kisaran 1535 sampai 1538 yang mempresentasikan profil kelarutan dan penetrasi transdermal. Keterbatasan dalam media polar. Berdasarkan studi kelarutan, metil salisilat disaring sebagai senyawa yang praktis tidak larut dalam udara. Rasio kuantitatif menunjukkan bahwa 1 gram senyawa memerlukan hingga 1.500 mili air suling pada suhu 25 derajat Celcius agar dapat larut. Keterbatasan ini disebabkan oleh dominasi struktur cincin benzena yang bersifat hidrofobik nonpolar yang menolak interaksi dengan dipol udara. Afinitas pelarut nonpolar. Sebaliknya, senyawa ini menunjukkan kelarutan tak terbatas. Di dalam etanol 95%, di etil eter, kloroform, asam asetat glasial, serta berbagai jenis minyak lemak nabati. Parameter kelarutan yang amfifilik dengan dominasi lipovisilitas yang tinggi ini merupakan prasyarat ideal yang memfasilitasi molekul obat yang untuk berdifusi secara pasif melewati matriks lipid korneum, sawar kulit terluar tanpa memerlukan sistem transport aktif. Spektroskopi 2. Analisis fenomena pergeseran batokromik. Anomali energi senapan karbonil. Secara teoritis dan komparatif, gugus fungsi C sama dengan HAI pada senyawa ester alifatik normal selalu menyerap radiasi inframerah pada wilayah energi yang lebih tinggi, yaitu berkisar pada 1735 cm-1. Namun, spektrogram metil salisilat menunjukkan suatu anomali berupa pergeseran batokromik. Pergeseran ke arah panjang gelombang lebih besar
atau energi lebih rendah, yang ekstrim dalam angka 1678 cm-1. Dilema resonansi dan ikatan internal. Fenomena ini terjadi akibat interaksi sinergis antara efek resonansi elektrofilik dari cincin benzena terkonjugasi dan pembentukan ikatan hidrogen intramolekul. Tarikan elektrostatik ini mereduksi kerapatan awan elektron pada ikatan rangkap 2 C rangkap 2 HAI, menurunkan konstanta gaya ikatan kovalennya, memperpanjang jarak antar inti atom, sehingga energi kinetik yang diperlukan untuk menginduksi vibrasi regangan menjadi jauh lebih rendah. Teori hibridisasi orbital atom karbon. Konfigurasi geometri sp2 sistem terdelokalisasi. 6 atom karbon yang menyusun kerangka cincin aromatik benzena bersama dengan 1 atom karbon yang bertindak sebagai pusat gugus fungsi karbonil C. Rangkap 2 HAI mengadopsi konfigurasi orbital hibrid sp2. Proses hibridasi ini menghasilkan geometri molekul berbentuk trigonal planar yang kaku dengan sudut ikatan spasial ideal mendekati 120 derajat. Konfigurasi planar ini menjamin semua atom tersebut berada dalam suatu bidang datar tunggal, sebuah syarat mutlak yang memungkinkan orbital P murni yang tidak terhibridasi untuk saling tumpang tindih overlap secara lateral guna mengonstruksi sistem awan elektron yang terdelokalisasi secara kontinu. Konfigurasi geometri sp3. Di sisi lain, atom karbon yang menyusun gugus fungsi metil -CH3 serta atom oksigen pada gugus metoksi mengadopsi hibridisasi sp3 dengan geometri ruang berbentuk tetrahedral, sudut ikatan spasial berorientasi 109,5 derajat. Faktor yang mempengaruhi reaksi sintesis metil salisilat. Yang pertama ada suhu. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi kinetik partikel hingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Konsentrasi yang lebih tinggi meningkatkan frekuensi tumbukan dan laju reaksi. Yang ketiga, katalis. Katalis misalnya H2SO4 menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi. Yang keempat, luas permukaan. Semakin halus zat padat, semakin cepat reaksi terjadi. Yang kelima ada tekanan. Pada reaksi gas, tekanan yang lebih tinggi meningkatkan frekuensi tumbukan. Yang keenam, sifat reaktan. Reaktan yang lebih reaktif akan bereaksi lebih cepat. Yang ketujuh, waktu reaksi. Waktu yang cukup diperlukan agar reaksi berlangsung optimal. Yang kedelapan, pelarut dapat mempengaruhi laju reaksi dan kestabilan. Evaluasi reaksi. Produk samping utama, air, H2O yang dapat menggeser kesetimbangan ke arah reaktan dan menurunkan hasil ester. Efisiensi reaksi dipengaruhi oleh suhu, waktu, reaksi, konsentrasi katalis, dan penggunaan metanol berlebih untuk meningkatkan remendemen. Perbaikan proses dapat dilakukan melalui optimasi kondisi reaksi, penggunaan metode tanpa pelarut, serta katalis yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Kesimpulannya, metil salisilat adalah ester yang digunakan sebagai bahan aktif pereda nyeri pada sediakan topikal. Senyawa ini memiliki gugus ester dan hidroksil fenolik yang mempengaruhi sifat fisika kimianya. Sintesis dilakukan melalui esterifikasi Fischer antara asam salisilat dan metanol dengan katalis asam sulfat. Keberhasilan sintesis dipengaruhi oleh kondisi reaksi yang tepat sehingga dapat menghasilkan metil salisilat yang rendemen dan kemurnian yang baik. Keberhasilan sintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, waktu reaksi, konsentrasi reaktan, penggunaan katalis, serta pengendalian kesetimbangan reaksi. Penggunaan metanol berlebih dan pengurangan kadar air dalam sistem reaksi dapat meningkatkan remendemen produk. Dengan kondisi reaksi yang optimal, sintesis metil salisilat dapat menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi dan efisiensi yang baik.